Halo guys, Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG kita amblas 1,3% di level 9.010 dan asing pun hari ini mencatatkan net sell jumbo. Untuk market reguler net sell 1,8 triliun, sedangkan di all market net sell 1,9 triliun. Setelah kita membahas ya, total ada 12 saham yang akan kita pantau di video ini. Teman-teman nanti akan lihat juga rekapan saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, which is bisa teman-teman pantau untuk potensi kenaikannya. Dan juga kita akan rekap saham yang paling banyak di net sell atau di distribusi asing, sehingga seharusnya teman-teman wait and see dulu nih untuk saham-saham yang banyak di net sell asing, seperti itu. Oke guys, kita mulai dari BI rate yang ditetapkan tidak dipangkas ya, masih tetap di 4,75% dan terlihat ya reaksi dari market sendiri memang ada outflow, tapi sebenarnya bukan pure dari penetapan suku bunga dari Bank Indonesia. Karena memang suku bunga The Fed pun masih ditunda untuk pemangkasannya, sehingga juga Bank Indonesia sama ya, biasanya akan mengikuti. Kalau misalkan The Fed-nya masih tahan suku bunga, maka Bank Indonesia juga seperti itu. Dan kemudian jika nanti The Fed pangkas suku bunga, maka Bank Indonesia pun kemungkinan besar akan ikut pangkas suku bunga. Seperti itu guys ya. Jadi tentunya kita belum melihat adanya pergantian dari ketua The Fed, yakni Jerome Powell untuk saat ini. Dan sepertinya Donald Trump, ya Presiden Amerika Serikat juga masih terfokus terhadap pengambil alihan Greenland ya. Dan juga sepertinya akan dilakukan secara paksa guys. Dan kita lihat juga hari ini kurs rupiah ada sedikit penguatan ya 0,3% di level 16.910 rupiah per 1 US dollar. Biasanya untuk penguatan rupiah ini salah satu faktornya adalah dari pelemahan dolar dan faktor kedua biasanya terjadi ketika ada pemangkasan suku bunga gitu guys ya. Jadi untuk penguatan rupiah, faktor ketiganya juga bisa dari pertumbuhan ekonomi guys. Tapi jika kita perhatikan memang sekarang pun masih berada di level yang cukup berbahaya guys ya, karena kondisi geopolitik itu masih cukup memanas. Nah, teman-teman bisa lihat ketika Amerika Serikat ini misalkan ya gagal melakukan negosiasi dengan ancaman tarif terhadap Uni Eropa dan NATO juga gagal, maka jalan terakhir adalah dari militer guys ya, yang akan dikerahkan oleh Presiden Trump untuk menginvasi Greenland. Setelah Donald Trump sukses ya untuk menginvasi Venezuela kemarin. Nah, jadi menurut teman-teman, apakah Greenland ini akan jatuh ke tangan Donald Trump dengan cara negosiasi, ibaratnya diserahkan ya secara sukarela oleh Denmark dan sekutunya NATO, atau harus melalui jalur militer? Nah, ini yang cukup berbahaya sebenarnya. Dan hal ini pun membuat harga emas terus mengalami kenaikan dan kita lihat juga tembus rekor ya di 4.800 USD per troy ounce untuk harga gold atau emas global. Teman-teman bisa lihat naik 2% ke level 4.859 USD per troy ounce. Ini sudah 3 hari ya kita bahas korelasi antara kondisi geopolitik yang terus memanas dengan kenaikan harga emas. So, seharusnya teman-teman setidaknya sudah hold beberapa saham emas. Ya, meskipun hari ini juga tidak semuanya naik ya, ada yang terjadi normal correction karena memang kemarin sudah naik tinggi. Jadi sangat wajar lah. Yang pertama kita bahas BBCA terlebih dahulu. Untuk Bank BCA hari ini koreksi sangat dalam, 3,7% di level 7.700 per saham. Dan ini sudah jebol support di bawah 7.950 dan di bawah 8.000 ya sudah jebol support. Lalu support kedua ada di 7.870 ya, ini juga support selanjutnya untuk BCA. Ini dua support sudah dijebol. Jadi kemungkinan besar Bank BCA masih bisa turun lebih dalam. Dan jika diperhatikan asingnya rata kanan guys ya, asingnya rata kanan, dia jual cukup besar. Sedangkan yang masuk adalah retail ya, retail dan domestik nih. SQ
XL, YP, CC, PD, XC. Retailnya rata kiri guys ya, alias top buyer untuk hari ini. Tapi kenapa kita tulis ya di market apa di judul itu market ambigu? Karena marketnya ini sebenarnya sedang memunculkan atau memperlihatkan beberapa saham yang anomali. Anomali maksud saya di sini adalah dia tidak bergerak secara natural. Misalkan ada big banks yang di net sell jumbo, which is ini adalah BBCA, tapi ada juga yang ternyata diakumulasi guys. Ya, nanti kita bahas. Kita lihat dulu untuk Bank BCA hari ini di net sell asing cukup besar, 1,7 triliun guys untuk net sell asing pada hari ini. Tentunya jika kita lihat selling valuation hari ini sangat-sangat besar untuk pressure-nya 2 triliun total selling valuation. Sedangkan buying valuation-nya hanya di 307 miliar saja. So, ini jelas-jelas net sell jumbo, jadi teman-teman harus berhati-hati. Kak, kalau misalkan saya nyangkut gimana? Ya, kalau misal teman-teman masih yakin dengan Bank BCA, teman-teman silakan hold dan gunakan strategi averaging down untuk invest tentunya jangka panjang. Tapi kalau misal teman-teman swing trade ya atau trend follower, mungkin ada pembatasan risiko atau mungkin stop loss-nya tertrigger, ya memang sudah masuk ke dalam strategi ya. Jadi teman-teman harus menerima lapang dada seperti itu. Jadi tergantung nih strateginya seperti apa. Kalau misalkan saya swing trade, tapi saya nyangkut nih, tapi tidak mau cut loss misalkan ya, berarti kan sudah tidak disiplin dengan trading plan-nya dan memilih untuk hold. Berarti teman-teman punya PR. PR-nya adalah melakukan averaging down. Sesimpel itu, guys. Jadi tergantung ya, teman-teman memutuskan untuk jual atau tidak nih. Kalau misalkan memutuskan untuk hold, berarti ada PR untuk averaging down, sehingga jika nanti ada tanda reversal, teman-teman bisa berbalik cuan. Nah, itu yang sebenarnya juga sering ya kita alami di banyak saham. Tapi dengan catatan sahamnya ya minimal saham blue chip lah. Minimal dia bagi dividen lah. Jadi ketika kita hold ya kita terima uang tunggu berupa dividen. Oke guys, anomalinya terjadi di BBRI ternyata ya. Ini cukup ambigu karena BBCA itu di net sell besar-besaran. Naturally, seharusnya ketika perbankan besar dijual oleh asing karena suatu hal, biasanya semuanya kompak, semuanya di net sell. BCA, BRI, BNI, Mandiri itu biasanya kompak, semua dijual. Dan begitupun ketika rebound. Ketika rebound, naturally, biasanya semua big banks ketika diakumulasi, yang lainnya pun akan diakumulasi gitu guys. Atau 3 diakumulasi, satunya sedikit net sell itu tidak masalah. Masih dominan net buy. Nah, ini yang sering kita lihat. Tapi kalau misalkan ada satu yang berbeda, berarti ya cukup anomali ya, cukup samar-samar lah. Ini arahnya kemana nih? Belum bisa kita pastikan. Meskipun hari ini kita lihat masih ada ya terpantau akumulasi dari asing, terutama YUZPBK dan juga ada net buy tentunya. Tapi sebaiknya teman-teman harus hati-hati juga ya untuk extend di BBRI kalau misal memang strateginya untuk swing trade gitu. Jadi BBRI-nya net buy 121 miliar. Kalau teman-teman bandingkan ya dengan net sell yang terjadi di BBCA itu jauh banget guys. Ya jauh banget. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sebenarnya cukup dominan itu ke arah distribusi. Maksud saya begini, meskipun hari ini BBRI di net buy, tapi teman-teman harus waspada. Ya harus waspada. Karena bisa jadi pancingan agar retailnya banyak masuk di BRI, nanti yang buang barang besar-besaran malah asing ya ke retail di BBRI-nya seperti itu. Jadi kita coba pantau ya guys ya, karena kemarin untuk porto swing kita itu maksudnya saya pribadi itu sudah take profit untuk porto swing gitu guys. Jadi memang kalau strateginya swing atau trend following ya ketika sudah kesulitan untuk naik atau ada katalis-katalis negatif yang sudah kemarin kita bahas, maka biasanya kita mencari target untuk take profit. Nah, alhamdulillah ya kita sudah cuan di BBRI dari dividen interim kemarin dan dari kenaikan minggu lalu ya dari BBRI-nya. So, kita coba pantau lagi ya untuk BNI. Tapi untuk yang invest jangka panjang masih bisa di hold ya guys ya, setidaknya sampai di dividen nanti. Tapi semua keputusan kembali ke diri pribadi masing-masing. Jadi disclaimer on.
BNI hari ini naik 0,4% di 4.590. Kita lihat hari ini ada normal distribution dari ZPBKYP. Apakah net buy atau net sell? Coba kita cek. BNI hari ini net sell 10,8 M. Ini net sell tapi tipis. Ya, jadi kemungkinan besar transaksi asing juga tidak begitu besar di BNI. Besarnya tadi ya di BCA dan di BRI lumayan lah. Tapi masih cenderung net sell karena BCA-nya di net sell jumbo. Untuk Bank Mandiri hari ini ada koreksi 0,7% di 4.990 dan hari ini cukup netral meskipun BKKZTP-nya jualan, masih ada RXTP yang masuk, tapi tentu kita akan coba lihat. Bank Mandiri juga net sell meskipun tipis hanya 65 miliar saja, tapi jangan dianggap remeh guys ya. Bisa saja pancingan juga agar teman-teman atau retailnya masuk banyak dan nanti yang buang barang adalah investor asing. Jadi strategi kita memang sudah sejak lama ya. Kalau misalkan porto swing di big banks itu kita serok bawah. Strateginya adalah serok bawah. Buy low, sell high. Beli di bawah, jual di atas. Secara teori mudah, tapi secara praktek ya terkadang kita tidak bisa menerapkannya secara maksimal ya karena biasanya ada gangguan atau sorry bukan gangguan guys tercampur dengan emosi-emosi fear and greed ketika turun harganya di bawah teman-teman takut saya mau masuk harganya nanti turun lebih dalam tapi ketika naik greedy gitu ya ketika naik saya masuk lebih banyak padahal average kalian sudah lebih tinggi dibandingkan yang buy on weakness jadi untuk big banks untuk porto swing saya mungkin masih wait and see tapi kalau misalkan nanti ada katalis positif, mungkin porto swing-nya bisa masuk lagi. Ya simple, buy low, sell high. Tapi untuk porto invest jangka panjang, tentu saja ya namanya juga invest jangka panjang ya. Berarti kita averaging down di bawah dan terima dividen seperti itu. Next kita lihat saham Bumi hari ini koreksi 6,7% di level Rp386 per saham. Kemungkinan ada likuiditas dari retail. Teman-teman lihat ada XL, SQ, IF, SSXC yang masuk dan beberapa asing keluar guys. Ada big distribution hari ini. Tapi tidak semua asing ya. Domestik pun juga ada yang jual. Beberapa retail pun jual. PD, MG, CC, LG ya. Investor institusi juga keluar guys. Jadi untuk Bumi kemarin sih net sell. Coba kita lihat untuk hari ini. Ternyata asingnya pun ikut net sell ya, 456 miliar. Kemarin juga cukup besar, 762 miliar. Nah, kemarin kan net sell jumbo nih, 762 miliar. Tapi naik ya, 0,4%. Nah, ini sebenarnya harus waspada guys. Meskipun harga sahamnya masih bisa naik tipis-tipis, tapi karena net sell-nya besar, seharusnya teman-teman ini waspada. Bisa saja turun kapanpun, karena asingnya juga masih dalam kondisi distribusi. Jadi ketika hari ini net sell, ya teman-teman tidak FOMO ya, dan nyangkut tentunya. Semoga teman-teman tidak nyangkut di saham-saham yang tidak jelas. Kalau misalnya nyangkut di saham yang bagus kan masih bisa averaging down, seperti itu. Untuk PANI ya, setelah sebelumnya kita melihat tanda-tanda reversal, seharusnya teman-teman sudah exit kemarin ketika terjadi koreksi 4,3% karena di midday juga biasanya diperlihatkan ya guys ya, apa saja yang di net buy, apa saja yang di net sell. Nah, itu kan menjadi bahan pantauan kita juga, ya menjadi salah satu pertimbangan kita juga. Oh, diakumulasi guys, di tanggal 19, ternyata di midday tanggal 20 ada net sell. Oh, ternyata mulai ada take profit nih. Nah, seharusnya teman-teman yang swing sudah bisa mengamankan profitnya terlebih dahulu. Baik itu sebagian, seperempat, ya, ataupun mungkin sepertiga. Ya, dari barang yang teman-teman punya, mungkin bisa di take profit dulu, sisanya nyusul. Gitu ya. Take profitnya bertahap juga tidak masalah. Karena ketika kalian average-nya malah berbalik turun ya guys ya. Sorry, average-nya malah tersentuh kembali BEP. Itu malah teman-teman menyesal. Wah, nyesal ya kemarin saya nggak jual gitu. Tahu harganya turun sih saya jual di atas. Nah, itu kita yang mengurangi hal-hal semacam itu. Hari ini ada normal distribusi, ya ada BBKZEP jualan. Coba kita cek untuk paniknya. Kita agak sedikit percepat guys ya. Karena memang kondisi hari ini kurang apa ya? Kurang kondusif lah. Untuk Pani kemarin itu net sell 23,8 M, hari ini hanya 4 miliar saja. Kita sih berharap ada
bounce back ya, ada pantulan sehingga koreksi hari ini menjadi area higher low tapi belum bisa dipastikan. Bisa saja IHSG-nya turun, saham-saham Konglo juga bisa terseret untuk turun. Jadi perlu diperhatikan ya guys ya. Untuk katalis makroekonomi dan geopolitik saya rasa juga belum terlalu bagus guys. Donald Trump juga menghentikan tekanannya ya untuk Jerome Powell. Setelah kemarin memang sempat ada tekanan, tapi justru dihentikan ya. Dan kita rasa Presiden Trump juga masih terfokus terhadap Greenland. Kembali lagi ke saham. Untuk CBDK kita lihat ada koreksi 4,7% setelah sebelumnya menunjukkan penguatan di tanggal 13 dan 14 Januari. Lalu sideways. Nah, di sini seharusnya teman-teman sudah bisa cari target untuk take profit ya. Dengan cuan mungkin di atas 10% atau di bawah 10% saya rasa masih oke. Dan ada distribusi lagi hari ini, terutama dari AK, AZ, dan BK. Kalau untuk swing, biasanya kita manfaatkan. Yang pertama, memanfaatkan koreksinya untuk masuk. Lalu yang kedua, memanfaatkan kenaikannya untuk take profit. Nah, ini teman-teman harus pinter-pinter ya. Untuk CBDK, hari ini net sale 16,5 miliar dengan koreksi 4,7%. Saya rasa ada chance untuk PANI CBDK terkoreksi lebih dalam jika ternyata terseret oleh penurunan IHSG atau di net sale asing besar-besaran. Bisa ya, sangat possible untuk berbalik ke support di 5.900 sampai 6.000-an. Jadi cukup hati-hati guys ya dengan saham-saham Konglo. Oke guys, yang cukup mengejutkan hari ini adalah saham-saham yang ternyata entitasnya atau anak usahanya dicabut izin oleh pemerintah yang berada atau berlokasi di wilayah Sumatera ya akibat banjir kemarin. Termasuk anak usahanya United Tractors. Sehingga hari ini UNTR-nya anjlok ARB 15%. Tepatnya di 14,93%. Jadi untuk United Tractors hari ini kita lihat close di 27.200 dengan adanya distribusi dari asing CCZP AKKZ yang jualan retailnya masuk. Ya kalau misalkan besok bounce back mungkin ada kesempatan ya untuk teman-teman take profit. Biasanya yang beli di ARB pun yang aji mumpung biasanya gitu. Tapi semoga retail-retail yang masuk ini sudah punya strategi dan faktor terpenting, luck ya guys ya, atau hoki. Kalau misalkan besok bounce back nih untuk UNTR, teman-teman yang hari ini beli di ARB, berarti kalian ada faktor X-nya, yaitu hoki gitu guys ya. Hoki ya, karena kan kita tidak tahu nih besok naik apa turun lagi untuk UNTR. So, teman-teman perhatikan UNTR-nya terus di net buy asing bahkan sejak tahun lalu ya, sejak Oktober, November, bahkan Desember sampai Januari ini di net buy terus-menerus oleh asing. Ketika ada satu katalis negatif, anak usaha UNTR dicabut izinnya, maka kita melihat UNTR-nya amblas 14,9%. 15% ya, ini pembulatan. Dengan net sell asing 133 miliar. Jadi chance-nya masih 50-50 guys untuk UNTR, mungkin kita akan pantau-pantau dulu. Tapi jika dilihat ya, ada beberapa retail yang dia beli dekat dengan harga ARB hari ini. Yang paling dekat itu ini guys ya. Yang paling dekat itu jika kita lihat di sini ada MG. MG di 27.200-an. 27.295 ya 27.300. Nah, ini yang average-nya paling dekat lah dengan harga ARB hari ini. Mungkin mereka hajar di ARB. Tapi kalau misalkan MG-nya masuk banyak, kalau misal besok bounce back pun biasanya mereka akan langsung take profit ya karena Kaisar MG biasanya mereka uangnya banyak dan memang mereka day trade biasanya seperti itu. Kita akan bahas saham-saham yang masih bisa bertahan naik hari ini. Ada Antam naik 3,6% di Rp4.270 per saham dengan kenaikan 3,6%. Akumulasinya bagus. Ada BK, LGSS, ZPRX, dan AG. Retailnya hari ini ada take profit di Antam. Ya, kalau misal teman-teman hari ini memutuskan untuk take profit di Antam, saya rasa juga tidak ada masalah ya. Karena saya yakin teman-teman juga ada diversifikasi investasi lain. Untuk Antam hari ini net buy 162 miliar.
Dan kemarin juga masih net buy 153 miliar. Jadi overall market di minggu ini, minggu lalu pun masih cenderung diakumulasi nih untuk Antamnya. Sehingga semoga teman-teman yang trend follower mungkin masih hold juga, baik itu harga bawah ataupun harga tengah, ya teman-teman masih dalam kondisi cuan. Semoga naik lebih tinggi lagi di saat harga emas juga naik cukup signifikan. Kita lanjut ke MDKA guys. Untuk MDKA ada kenaikan 3,12% di level 3.310 per saham. Untuk MDKA hari ini juga diakumulasi ada ZPLJKZ yang masuk. Kita coba cek ya untuk saham MDKA. Untuk MDKA ada net buy asing 40,6 miliar hari ini dan kita lihat ya di bulan Januari ini, overall asingnya masuk secara konsisten. Jadi untuk MDKA, teman-teman masih bisa lanjut hold buat yang sudah buy on weakness, terutama beli di area sideways-nya. Ya, karena beli di area sideways ini memang cukup oke lah, karena potensi risk and reward-nya juga lebih bagus ya. Dari sisi upside juga cukup tinggi, seperti itu. Apalagi kan ini MDKA sudah tembus resisten sebelumnya di 2.800 dan bahkan sudah di 3.000-an. Selanjutnya ada Inco yang berpotensi bounce back ya guys ya dari koreksi kemarin. Hari ini naik 3,6% di level Rp6.450 per saham karena akumulasinya ternyata masih dominan dari asing. Ada BKYU AKZP yang masuk. Kita cek untuk Inco. Kita lihat Inco-nya masih ada akumulasi hari ini net buy 147,4 miliar dengan kenaikan 3,6%. Saya rasa Inco bisa menjadi salah satu saham pilihan juga untuk teman-teman pantau besok. Semoga ada rezekinya dan bisa saham yang teman-teman buy bisa lanjut naik ya. Tapi ini bukan rekomendasi saham sebenarnya. Kita di sini analisa bareng-bareng. Saham apa yang akan kalian beli, saham apa dengan strategi apa itu teman-teman yang menentukan. Ya, kembali lagi disclaimer on, do your own research. Oke guys, untuk Adro sendiri hari ini naik 0,8% di level Rp2.260 per saham di saat ADMR dan AAD-nya hari ini terjadi normal koreksi. Untuk Adro hari ini ada akumulasi dari asing ternyata ya, ada KZ, AKCCZ, PBK yang masuk. Cukup menarik guys, ternyata Adro-nya masih rutin diborong asing. Hari ini net buy 121 miliar, kemarin juga net buy 134 miliar. Jadi potensi kenaikan Adro saya rasa masih cukup terbuka lebar, sehingga teman-teman yang sudah punya barang ya di harga bawah di support 1600, di 1700, dan so on, teman-teman bisa lanjut hold. Oke guys, terakhir kita coba rekap ya, saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, meskipun hari ini IHSG-nya net sell, artinya dominasi asing melakukan distribusi itu lebih besar. Ada Astra International di urutan pertama meskipun koreksi 9,2%, lalu ada Antam, Inco, Adro, lalu ada BBRI, yang kita tadi sudah bahas juga guys ya, cukup ambigu nih. Apakah akumulasinya akan dinaikkan lagi harga sahamnya atau hanya gocekan saja atau pancingan lah. Lalu ada Telkom, NCKL, SGRO, MDKA, PTRO, IMPC, MBMA, INRG, Raja, Brand, Pewon, lalu ada MTEK, JPFA, dan BRPT. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing ada BBCA 1,7 triliun, lalu ada Bumi, ya Bumi juga di net sell asing, UNTR, lalu ada Goto, BRMS, Bufa, Bank Mandiri, Dewa. Jadi hari ini Bumi, BRMS, Dewa kompak terkoreksi dan di net sell asing. Lalu ada HRTA, Indi, Oasa, Archie, Emas, Aman Mineral, Tins, PSAB, ICBP, BRIS, dan Mina. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.